engage ya. Nah, kemudian setelah disensus engage, kemudian fleksi. Jadi fleksi setelah dia masuk ke panggul, nah, kepala itu karena terbentur dengan dinding panggul menyebabkan tertekuk, mengalami fleksi. Ya. Kemudian dia mengalami rotasi. Nah, kenapa kepala mengalami internal rotasi? Karena perbedaan bentuk pintu atas panggul dengan nanti pintu bawah panggul. Nah, mungkin kita sudah tahu bahwa pintu atas panggul relatif bulat, tapi ya agak elipsoid sedikit, di mana diameter anterior posteriornya sedikit lebih kecil dibandingkan anterior lateralnya, diameter lateralnya. Sedangkan kalau pintu bawah panggul, diameter anterior posteriornya itu relatif lebih panjang dibandingkan diameter lateralnya. Jadi ada perbedaan bentuk pintu atas panggul dan pintu bawah panggul yang menyebabkan kepala harus menyesuaikan untuk bisa nanti, pertama dia harus menyesuaikan untuk bisa masuk ke dalam pelvic. Nah, setelah kepala di dalam pelvic, dia harus bisa menyesuaikan diri lagi untuk bisa nanti lahir ke luar, ya, melewati pintu bawah panggul. Nah, jadi setelah kepala mengalami internal rotasi, kemudian dia terbentur di dasar panggul, ya. Kemudian akan lahir, dia menyesuaikan dengan jalan lahir, akan terjadi ekstensi. Setelah ekstensi, kepala sudah di luar, kita tahu bahwa bayi itu sebagian besar ada dalam posisi punggung kiri atau punggung kanan. Nah, setelah kepala nongol di vulva, ya, dia akan mengikuti lagi arah punggungnya yang kita sebut dengan eksternal rotasi. Sebelum kemudian bayi lahir seluruhnya, di mana bahu depan dulu kita lahirkan, kemudian bahu belakang, kemudian seluruh tubuh bayi kita lahirkan, yang kita sebut dengan ekspulsi. Itu penjelasan singkat dari apa yang video tadi, ya, yang digambarkan dari video. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Oke, terima kasih untuk penjelasannya, Dr. Suryanto. Mungkin dari adik-adik, kira-kira ada pertanyaan atau mungkin sharing ya, dipersilakan. Bagaimana adik-adik? Belum ada? Belum ada ya? Oke, saya lanjutkan mungkin dokter untuk video selanjutnya, dokter. Iya, silakan dokter. Iya. Oke, adik-adik, saya lanjutkan ya untuk video selanjutnya ya.
Ya, Nika adalah video selanjutnya, dokter. Apakah akan dijelaskan terlebih dahulu, dokter? Baik, saya akan jelaskan dulu, dokter Tange. Nah, Oke, video silakan, ini dokter. menggambarkan ya bagaimana terjadinya penurunan kepala, kemudian terjadi fleksi dan internal rotasi. Tapi yang ditekankan pada video ini adalah bagaimana kepala itu turun. Di sana ada garis-garis ya, skala-skala yang di mana secara klinis kita akan menilai penurunan kepala jadi dari waktu ke waktu selama proses persalinan. Jadi kita tahu bahwa di sini yang dicontohkan pada video ini penurunan kepala dengan menggunakan metode station. Ya, jadi station sampai seberapa jauh kepala itu turun dari mulai di atas pintu atas panggul sampai dia lahir ya, sampai dia di dasar panggul misalnya. Nah, station 0 ya, station 0 yang dipakai standar atau patokan station 0 itu adalah spina ischiadica. Ya, spina ischiadica yang ada di ruang tengah panggul. Itu station 0. Jadi, kemudian kalau kepala berada proksimal atau ala dari prosesus dari spina ischiadica 1 cm ke arah proksimal ya, ke arah kepala ibu itu disebut stationnya min 1. Kalau 2 cm ke arah atas lagi ke arah proksimal itu min 2, kalau 3 cm min 3, min 4 sampai min 5. Kalau dia 1 cm distal dari spina ischiadica, jadi ke arah kaki ibu, ya distal, ya itu plus 1. Kalau 2 cm itu plus 2, 3 cm plus 3. Kemudian kalau sudah di dasar panggul itu sudah plus 5. Itu penurunan menggunakan metode station. Nah kalau kita lebih banyak menggunakan metode bidang Hodge, ya penurunan kepala dengan menggunakan bidang Hodge. Di mana bidang Hodge 1 itu adalah bidang yang melalui tepi atas simfisis dan promontorium. Ya, promontorium. Ya, kalau kepala baru sampai di tepi atas simfisis atau bidang yang melalui tepi atas simfisis dan promontorium itu adalah penurunannya Hodge 1. Kalau kepala tambah turun lagi, ya, lewat lagi sedikit ke tepi bawah simfisis ya sejajar dengan bidang Hodge 1 itu Hodge 2. Kalau kepala lebih turun lagi sampai dengan spina ischiadica di ruang tengah panggul ya itu Hodge 3. Jadi Hodge 3 pada bidang Hodge itu Hodge 3 sama dengan station 0 pada metode penurunan dengan station. Ya. Nah, kalau kepala turun lagi, ya, jadi kalau sampai spina ischiadica Hodge 3, tapi kalau sudah di dasar panggul sampai dia turun sampai di ujung tulang ekor, os koksik, ya, jadi sejajar dengan bidang Hodge 1, kita katakan bahwa kepala sudah di dasar panggul itu adalah Hodge 4. Ya. Jadi ada 2 cara untuk menentukan penurunan kepala, bisa menggunakan bidang Hodge, bisa menggunakan station. Nah, yang dalam video ini bagaimana kepala turun menggunakan metode station. Mungkin itu Dokter Citra. Silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, suksema Dokter Suryanto. Jadi itu penjelasan untuk video keempat. Dipersilakan adik-adik tidak menutup kemungkinan untuk berdiskusi di tengah-tengah video ataupun pada saat Dokter Suryanto selesai menjelaskan. Silakan. Agar materi di video session ini lebih adik-adik ingat ya, karena dengan berdiskusi biasanya mungkin akan lebih ingat, kemudian bisa mengulang-ulang juga selain daripada pembelajaran saat pemicu ataupun kuliah ya. Dipersilakan. Apakah belum ada? Izin bertanya, Dokter. Nggih, Anggia, silakan Anggia.
Saya ingin bertanya dokter, untuk yang tadi penggunaan untuk pengukuran station dan bidang Hodge itu yang mana yang biasanya digunakan di klinisnya? Baik ya, biasanya kita kalau di Gianyar kita menggunakan bidang Hodge, ya. Jadi kita menggunakan bidang Hodge. Jadi kalau pada waktu kita melakukan pemeriksaan dalam, ya, pasti waktu pemeriksaan dalam kita akan melaporkan pembukaan jalan lahir atau cervixnya berapa sentimeter, kemudian efismennya berapa persen, ya, kemudian selaput ketubannya utuh atau tidak, kemudian kepala penurunannya berapa, misalnya teraba kepala turun Hodge 2, ya. Kemudian kita juga misalnya kalau pembukaannya cukup lebar, kita harus mendeskripsikan juga, ya, denominator dari kepala bayi itu apa yang kita raba. Misalnya ubun-ubun kecilnya kiri depan atau kiri melintang atau kanan depan, kanan belakang, ya, demikian seterusnya. Jadi di mana posisi denominator dari kepala tersebut. Jadi yang kita gunakan adalah bidang Hodge. Suksema dokter. Oke, terima kasih untuk Anggia untuk pertanyaannya, dan terima kasih Dr. Suryanto sudah menjelaskan. Apakah dari Anggia ada lagi yang tadi kurang belum jelas? Sudah ya. Oke, yang lainnya dipersilakan, adik-adik. Bertanya dokter. Siapa Nike? Devi, saya ingin bertanya. Video sebelumnya kan sudah dijelaskan mengenai 7 cardinal sign dan juga station dan Hodge ini dokter. Untuk video yang tentang vaskularisasi uretroplasenta Nike, saya ada pertanyaan dok. Misalkan keadaan vaskularisasi yang adekuat bisa terjadi pada preeklamsi karena gagal invasi trophoblas nih kan dok ya. Tapi bisa juga terjadi misalkan karena plasenta tertekan, nah seperti itu. Nah, apa yang menjadi indikasinya dok untuk kita lakukan penanganan? Apa misalkan memang apabila terjadi hipoksia saja baru bisa terlihat, atau apabila ada peningkatan ROS yang menyebabkan nekrosis sel baru bisa terlihat, atau ada tanda-tanda yang bisa menjadi gejala gitu, bahwa kita harus melakukan tindakan secepatnya, atau pertolongan yang paling pertama, misalkan seperti kuliah tadi katanya membuat ibu miring ke kiri atau seperti itu. Apakah ada tanda khususnya nih ke dokter? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya jawab Dr. Citra. Ya. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi video yang kedua itu menggambarkan bagaimana terjadinya sirkulasi retroplasenter, ya, retroplasenta, atau sirkulasi bagaimana proses pengiriman darah atau makanan dan oksigen dari ibu kepada janin. Itu tentu lewat plasenta, kemudian dari plasenta lewat tali pusat menuju ke janin. Tentu kalau ada gangguan pada proses ini, ya, apakah itu pada plasenta atau pada tali pusat, ya, atau pada janin, akan menyebabkan adanya gangguan aliran darah, ya. Gangguan aliran darah yang terjadi mendadak dan berat itu tentu akan cepat kita ketahui, ya. Nah, kita ketahui biasanya secara klinis yang agak kasar, ya, menggunakan alat-alat yang misalnya fundanoskop atau fetoskop janin itu, ya, kita tahu bahwa kalau ada penekanan awal, tentu suplai oksigen kepada janin akan berkurang, ya. Akibatnya apa? Janin melakukan kompensasi, ya, kompensasi untuk bisa memenuhi suplai oksigen ke tubuhnya. Dia denyut jantung janinnya akan meningkat, ya. Denyut jantung janinnya awalnya meningkat, ya. Tapi kalau penekanan begitu lama, akhirnya suatu saat kompensasi dari jantung janin ini sudah tidak mampu, payah dia jantungnya, ya. Payah jantungnya, akhirnya apa? Malah setelah denyut jantungnya meningkat, malah melambat, ya. Melambat. Nah, kita tahu denyut jantung janin normal, ya, antara 120 sampai 160, ya. Itu yang normal.
Kalau dia misalnya ada penekanan pada arteri pusat, mungkin awal-awalnya dia akan meningkat di atas 160, misalnya 180. Ya. Tapi kalau begitu lama penekanan itu terjadi, jantung sudah payah dia. Akhirnya apa? Kontraksi jantung jadi menurun, ya. Akhirnya terjadi bradikardi, ya. Jadi denyut jantung janin menurun di bawah 120. Kalau bradikardi ini tanda-tanda yang bahaya biasanya, ya. Kalau terlambat kita melakukan pertolongan, ya kalau di praktisnya, kalau sudah terjadi bradikardi kemudian kita lakukan misalnya operasi sesar, bayi bisa kita lahirkan, tapi kita akan memerlukan usaha yang lebih untuk bisa membuat bayi itu menangis kembali, ya. Jadi kita melakukan resusitasi. Tapi kalau seandainya waktu kontraksi denyut jantung janin itu meningkat, takikardi, kemudian kita sudah aware, ya, oh ini sudah gawat bayinya, ya, kita lahirkan, biasanya bayinya akan menangis lebih cepat, ya. Tapi kalau sudah bradikardi, itu memerlukan usaha yang lebih lama untuk membuat bayi itu menjadi pernapasannya normal, ya. Jadi, nah itu kalau akut. Tapi kalau dia kronis seperti misalnya hipertensi, preeklamsi di mana terjadi lebih awal, kita tahu pada preeklamsi terjadi gangguan remodeling, ya, remodeling sehingga terjadi anoksia. Jadi aliran darah juga terganggu. Kalau ini berlangsung dalam waktu lama akan menyebabkan janin kekurangan nutrisi dan oksigen. Akibatnya apa? Pertumbuhan janin akan terganggu. Nanti secara klinis kita akan lihat sebagai gangguan pertumbuhan janin, ya. Janin misalnya umur katakanlah 32 minggu yang harusnya beratnya 2.000 gram, tapi ternyata kemudian kita hitung ternyata beratnya baru 1.200 gram. Jadi tidak sesuai dengan pertumbuhan yang seharusnya. Nah, gejala ini yang kita sebut dengan intrauterine growth restriction. Jadi gangguan pertumbuhan janin di dalam rahim atau disebut dengan IUGR. Ya. Nah, mungkin itu penjelasannya, ya. Kemudian kalau memang terjadi gawat janin, ya kita tidak awal-awalnya, misalnya kalau takikardi kita sudah tahu, ya kita lakukan resusitasi intrauterin. Ya. Kalau di dalam proses persalinan atau kehamilan kita mendapatkan janin mengalami kegawatan, baik itu takikardi atau bradikardi, usaha pertama kita sebelum melahirkan bayi adalah melakukan resusitasi bayi intrauterin. Caranya apa? Memiringkan ibu ke sisi kiri, memberikan cairan infus, rehidrasi, kemudian memberikan oksigen kepada ibunya. Ya. Jadi 3 hal ini, nanti ingat, ya. Jadi kalau kita mengatakan resusitasi janin intrauterin, yang kita lakukan adalah memberikan infus pada ibunya, ya, memberikan oksigen pada ibunya, dan memiringkan ke kiri ibunya. Jadi 3 hal ini, ya, sampai kemudian kita melakukan tindakan dengan cepat, apakah itu melahirkan dengan sesar atau dengan tindakan-tindakan yang lain. Mungkin itu penjelasannya. Iya dokter, terima kasih. Mungkin karena dokter Citra sedang ada melakukan visitasi, mungkin saya akan melanjutkan moderasinya dokter nih. Untuk silakan terima kasih. Silakan dokter Citra, terima kasih. Terima kasih dokter Suryanto dan adik-adik. Saya izin live nggih sareng sami karena harus mempersiapkan visitasi. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Minta tolong Dek ya. Iya dokter.
Videonya belum Evi, ada, Mas. videonya belum kelihatan nih Kak. Mohon maaf, tidak Videonya terlihat. belum. Tidak, masih desktopnya nih Kak. Oh, tapi tadi sudah So, mungkin diekstrak dulu. kalau di laptopnya sudah terlihat. Semuanya tidak terlihat videonya? Suaranya aja tadi nggak? Belum kelihatan baru. Belum Coba kelihatan videonya. di stop share aja dulu ya. Nah, coba saya ulang ya. Mohon maaf yang tadi kalau mesinnya mungkin bisa diganti. Mana? Masih belum terlihat nih tapi. Padahal sudah diekstrak, mohon maaf mungkin bisa. Anggi apa udah diekstrak? Anggi minta tolong mungkin Gi. Izin ngasih saran. Ya, silakan. Mungkin bisa dibuka dulu videonya, nanti untuk share screen-nya aplikasi pemutar videonya yang di share screen. Jangan folder file. Makasih Gus. Udah kelihatan teman-teman? Sudah Anggi. Sudah. During a vaginal childbirth, the first stage of labor lasts about 12 to 19 hours and starts when your baby settles lower into your pelvis. In response, your cervix begins to efface or become thinner and dilate or widen. During this time, you may feel strong, regular contractions occurring every 5 to 20 minutes and lower back pain and cramping that doesn't go away. You may see a brownish or reddish mucus discharge, which could be the mucus plug at the opening of your cervix falling out. Your water may break, which can either be a large gush of fluid or a continuous trickle. If you experience any of these symptoms, contact your doctor or midwife to see if you should go to the hospital. At the beginning of stage 2 of labor, which can last from a few minutes to 3 hours, your cervix is fully dilated to 10 centimeters. And your baby's head has moved beyond the cervical opening into your birth canal. During this stage, you will begin to push your baby out. You may instinctively push when you feel the urge, or you may need coaching from your doctor, midwife, or labor nurse as to when to push and when to rest. In a normal delivery, your baby's head will rotate to face your back. During active labor, your uterus is divided into an active segment that contracts, pushing the baby downward, and a flexible passive segment that remains relaxed, stretching to provide more room for the baby to pass through. In some cases, when the top of your baby's head appears or crowns, your doctor may make a small cut called an episiotomy to enlarge the vaginal opening. Then you will continue pushing your baby out. As your baby's head passes through the birth canal, it molds into an elongated shape. An elongated head shape will resolve itself within a few days as the skull bones shift back into place. After your baby's head exits the birth canal, his or her head and shoulders will rotate to help the shoulders pass through the birth canal. Your baby's shoulders are delivered one after the other in order to fit through your pelvis. Once the shoulders emerge, the rest of your baby slides out easily. After your baby is born, his or her umbilical cord will be cut. In stage 3 of labor, which may last 5 to 30 minutes,
mild contractions will help push the placenta out of the uterus. During this stage, you and your baby may begin bonding through skin-to-skin contact and breastfeeding. Ya, terima kasih Anggi sudah share screen videonya. Bagi yang memiliki pertanyaan, bisa ditanyakan sekarang. Mungkin dari teman-teman yang biasanya aktif, jangan malu-malu untuk bertanya mumpung ada dokternya. Mungkin Devi Yogiswari atau Sumiati mungkin di layar saya tanpa senyum-senyum ada pertanyaan. Yuk, bisa ditanyakan ya. Bagaimana teman-teman? Apakah ada? Kalau enggak, kita lanjut ya. Lanjut aja. Oke, kita lanjut. Silakan Anggi. Yang ini udah. Tinggi. Dokter, mungkin ada tambahan dari video Nika sebelumnya, dokter? Ya, nanti pertanyaan aja kalau ada yang bertanya sekalian ya. Rasanya udah cukup jelas. Oke. Teman-teman ada yang bertanya sebelumnya? Niki ada pertanyaan masuk lewat chat ke saya secara pribadi, Niki dokter. Untuk tadi kan Nika prosedur manual plasenta Nika menggunakan tangan yang dimasukkan ke dalam uterus. Nika kan ada bagaimana sih caranya agar menghindari dari infeksi? Karena kan Nika menggunakan tangan dokter nih.
Nika sih pertanyaannya nih ke dokter. Ya, makasih ya. Ya, jadi itu tadi kan videonya tentang bagaimana melakukan manual plasenta, ya, plasenta manual. Nah, tentu kita akan bertanya, pasien yang bagaimana saja ya kita lakukan manual plasenta? Apakah semua ibu yang bersalin harus kita lakukan manual plasenta? Tentu tidak ya. Ada indikasinya. Karena plasenta akan lahir sendiri ya. Yang kita sebut nanti kan manajemen skala 3 ya. Terus sekarang sering dilakukan manajemen aktif skala 3. Jadi itu skala URI, kita melakukan manajemen aktif skala 3. Ya, di mana manajemen aktif skala 3 ini kita melakukan penyuntikan oksitosin 10 unit ya. Kemudian melakukan peregangan tali pusat terkendali PTT. Kemudian setelah plasenta lahir kita melakukan masase uterus. Ya, itu yang disebut dengan manajemen aktif skala 3. Nah, tentu pada keadaan-keadaan tertentu plasenta tidak bisa lahir sendiri walaupun kita sudah melakukan manajemen aktif skala 3. Nah, batas waktunya kapan? Ya, mungkin pernah saya jelaskan bahwa persalinan itu kan ada skala 1, skala 2, skala 3, dan skala 4. Kita lihat itu sebutannya skala. Skala itu kan waktu ya, jadi waktu. Jadi semua yang berhubungan dengan persalinan itu berhubungan dengan waktu. Misalnya skala pembukaan, kita tahu ada pembukaan 4 cm, sekian senti dalam beberapa jam, dan ada batas waktunya. Skala 2 kita tahu bahwa pada primi gravida kita dibatasi waktu 2 jam. Pada multi gravida kita dibatasi waktu 1 jam skala 2. Nah, skala 3 juga kita dibatasi oleh waktu. Berapa jam? Setengah jam atau 30 menit. Ya. Jadi 30 menit. Jadi kalau kita menunggu, kita sudah melakukan manajemen aktif skala 3, kemudian menunggu sampai 30 menit, ternyata plasenta tidak lahir. Yang kita sebut kelainannya dengan retensio plasenta. Nah, ini indikasi kita harus melakukan plasenta manual. Nah, karena ini tindakannya kita memasukkan tangan ke dalam rahim, tentu harus dilakukan dengan tindakan steril. Jadi prosedur septik dan aseptiknya harus dilakukan dengan benar. Jadi dengan mencuci tangan, kemudian pertama penolong atau dokternya memakai alat-alat perlindungan diri ya, dari kacamata Google, topi, kacamata Google, masker, kemudian apron ya, kemudian mencuci tangan, memakai sarung tangan steril. Ya. Nah, untuk melakukan plasenta manual itu sarung tangannya ada khusus ya. Jadi khusus sarung tangannya tidak pendek ya. Itu panjang ya sampai ke siku. Ya, jadi sarung tangannya khusus, hand glove-nya itu khusus untuk plasenta manual. Itu sampai ke siku sehingga sarung tangan sebelum melakukan tindakan, sebelum memasukkan tangan, tentu kita harus melakukan tindakan aseptik dulu, mengoleskan kapas titik pada pulpa atau vagina. Nah, mungkin itu untuk menghindari terjadinya infeksi. Jadi ya kita harus menggunakan prosedur yang steril. Ya, sarung tangan yang kita gunakan sarung tangan khusus sampai siku dan sarung tangan yang steril. Ini itu penjelasannya, Dek. Tinggi dokter. Niki ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Saat melakukan masase uteri tersebut, apakah bisa uterus tersebut langsung mengecil sendiri? Apa perlu waktu saat dilakukan masase nih ke dokter? Jadi ya kita mencoba dulu ya. Jadi biasanya kalau responnya bagus ya, dengan merangsang uterus kita melakukan masase, uterus akan berkontraksi ya, bertambah kecil, tapi tidak kembali ke normal ya. Jadi hanya bertambah kecil, kontraksinya bertambah baik ya. Kalau responnya baik. Kadang-kadang ya, kadang-kadang
massase tidak berhasil, ya. Massase tidak berhasil. Jadi kontraksi uterus tetap lembek, ya, sehingga kalau ini perdarahan berlangsung, ya, apalagi perdarahannya banyak, nah tentu kita harus melakukan tindakan lain, ya, di mana mungkin perdarahannya sudah atau HPV, ya. Tindakan pertama, ya, kita kalau sudah kronika misalnya oksitosin atau metylergometrin, kita lakukan kompresi uterus bimanual, ya. Uterus kita tekan, satu tangan masuk ke vagina, satu tangan lagi dari luar menekan uterus, ya, supaya tetap dia kempes, ya, mengurangi terjadinya perdarahan. Nah, ini kita lakukan. Kalau ini kita gagal, misalnya terus terjadi perdarahan atau nia uterinya berat, mungkin kita harus melakukan tindakan operatif, ya, membuka dinding perut, kemudian uterusnya kita ikat, ya, kita ikat dengan benang, metodenya ada banyak, ada yang namanya beling, ya, ada beberapa metode pengikatan uterus. Kalau ini juga tidak mempan, masih tetap terjadi perdarahan, terpaksa uterusnya kita angkat, yang kita sebut hysterectomy. Nah, mungkin itu penjelasannya, Dek, ya. Jadi tidak langsung dia mengecil. Jadi kontraksinya bertambah baik, ya. Kalau kontraksinya bertambah baik tentu akan mengurangi perdarahan. Nah, kita tahu bahwa uterus akan mengecil ke bentuk semula, ya, ke ukuran semula sebelum hamil itu setelah 42 hari setelah nifas. Baru dia ke ukuran normal sebesar telur ayam. Ya. Dokter, Niki ada pertanyaan lagi dari teman saya. Pada saat melahirkan plasenta, ternyata dalam uterus ibu masih tersisa nih ke plasentanya. Apa yang terjadi pada ibu jika masih tersisa plasentanya nih ke dokter? Ya, baik, pertanyaan baik. Jadi kalau plasentanya tersisa, nah kalau plasenta setengah jam belum lahir, kita sebut apa? Retensio placenta. Jadi retensio placenta. Hati-hati ya. Sering sekali adik-adik keliru dengan res placenta. Ya. Kalau res placenta, biasanya plasenta masih tertinggal. Ada sebagian plasenta tertinggal di dalam rahim. Kadang-kadang bisa sering terjadi ini, ya, misalnya satu kotiledon atau 2 kotiledon masih tertinggal di dalam rahim. Ya. Tentu kalau ini yang terjadi dan biasanya waktu kita melakukan tindakan kala 3, begitu plasenta lahir, kita harus melakukan evaluasi terhadap plasentanya. Jadi kita lihat permukaan atau fasies maternal daripada plasenta itu. Apakah ada kotiledon yang tertinggal? Kalau ada kotiledon yang tertinggal, tindakan pertama mungkin kita melakukan memasukkan tangan seperti plasenta manual tadi, mencari sisa-sisa plasenta. Nah, kalau ini sulit kita lakukan, kita boleh melakukan kuretase. Ya, kuretase. Nah, karena bahaya plasenta yang tertinggal kalau kita biarkan tentu akan merupakan benda asing di dalam uterus, biasanya mudah terjadi infeksi. Ya, itu penjelasannya. Jadi kita lakukan digital namanya, digitalisasi dengan tangan atau jari. Kalau ini kesulitan, kita coba melakukan kuretase dengan kuret yang tumpul, ya, karena kita tahu bahwa uterus setelah plasenta lahir itu sangat lunak, ya. Hati-hati, jangan sampai nanti melakukan kuretase atau pembersihan plasenta, malah kita membuat trauma, melubangi uterusnya, yang menyebabkan terjadinya perdarahan yang lebih hebat. Itu penjelasannya, ya. Jadi bedakan antara retensio placenta dan res placenta. Itu ya sering keliru ini mahasiswa, ya, adik-adik. Kalau res placenta, plasenta yang tersisa, ya, sebagian kecil plasenta tersisa. Tapi kalau retensio placenta, plasenta yang tidak lahir setengah jam setelah bayi lahir. Ya. Silakan pertanyaan yang lain. Ini dokter. Bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan lagi? Nih,
Kalau begitu, agar menghemat waktu, mungkin bisa disimpan dulu pertanyaannya. Kita lanjut ke video selanjutnya. Silakan, Anggi. If you are having a vaginal delivery, your doctor may perform an episiotomy to enlarge the vaginal opening. During pregnancy, your baby grows inside your uterus or womb and is nourished by the placenta. When your baby is ready to be born, labor begins. During labor, your uterus squeezes or contracts to push your baby through the open cervix and into the vagina, which expands to allow your baby to pass through and be born. An episiotomy may be done in an effort to avoid spontaneous tearing during delivery if your baby is large or in the breech position, labor is going too quickly, or if instruments such as forceps or a vacuum extractor are needed to remove your baby from the birth canal. An episiotomy may be done to help speed up delivery if your labor is going too slowly or if you or the baby are in distress. If you have not already received anesthesia before your delivery, your doctor will inject medication to numb your vaginal opening and perineum, which is the area separating the vagina and anus. Using surgical scissors, your doctor will make a 1 to 3 inch midline or mediolateral incision in the perineum. A midline incision extends straight down from the vagina toward the anus. A mediolateral incision is made on an angle from the vagina in the direction of the anus. The benefit of the mediolateral incision is that it is less likely to tear through to the anus. The downside, however, is that it can also be more painful and take longer to heal. Once your doctor delivers your baby and the placenta, he or she will close the episiotomy incision with stitches. These stitches will be absorbed by your body and do not need to be removed. An episiotomy usually heals without complications, although it may take several weeks. Within the first 24 hours, your nurse will likely help you apply ice packs to the stitches. Ya, terima kasih. Bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Miki, ada pertanyaan yang masuk dari teman-teman. Tentang episiotomi tersebut lebih sering terjadi di hamil tunggal atau kembar nih, dokter? Iya, ya. Iya, dokter. Jadi ya ini tergantung ya. Ya. Episiotomi kita tahu sekarang tidak rutin kita kerjakan, ya. Jadi episiotomi tidak rutin kita kerjakan. Ya, mana sering tunggal atau kembar ya, tergantung kondisi ibunya, tergantung kondisi perineumnya dan tergantung besar bayinya, ya. Kalau bayinya kecil, perineumnya lentur, ya, fleksi, kira-kira bisa menampung atau bayinya bisa lahir dengan elastisitasnya, kita tidak melakukan episiotomi. Tapi kalau perineumnya kaku atau bayinya cukup besar atau proses kelahiran pada letak sungsang di mana bayi harus cepat lahir, kita melakukan episiotomi, ya. Jadi mana sering tunggal atau enggak, ini tergantung kondisi ibunya, ya, tergantung kondisi perineumnya, kemudian tergantung besar bayinya. Kalau besar bayinya misalnya besarnya cukup besar dan kira-kira sulit akan lahir, ya, lambat akan lahir, kita bantu dengan episiotomi. Ya, tentu melakukan episiotomi dalam saat yang tepat
Jadi kalau terlalu awal kita melakukan episiotomi, hati-hati. Perdarahan terus, jadi bayinya tidak lahir-lahir, perdarahannya yang terus, ya itu tentu membahayakan. Jadi episiotomi biasanya kita lakukan bayi dekat lahir. Nanti adik-adik misalnya di praktis, di clinical skill, biasanya episiotomi kita kerjakan minimal kalau kepala sudah crowning kira-kira 3-5 cm. Jadi kepala bayinya sudah keluar masuk di vulva itu ya dengan diameter antara 3-5 cm dan kira-kira akan cepat lahir dan bayinya besar mungkin supaya tidak terlalu robekannya luas, kita bantu dengan episiotomi. Ya. Itu sebelum episiotomi boleh kita lakukan penyuntikan lidokain, ya, anestesi lokal. Ya. Atau kadang-kadang kalau dulu kita tidak melakukan anestesi lokal, jadi kita kerjakan, ibunya disuruh mengedan. Ya, pada saat dia mengedan, pada waktu his, ya, tentu dia fokus pada hisnya, pada sakitnya, kita lakukan pengguntingan perineumnya, sehingga tidak dirasakan sakit. Mungkin itu penjelasannya, ya. Dokter, mungkin ada pertanyaan lagi. Apabila seorang ibu pada persalinan sebelumnya pernah episiotomi, apakah pada persalinan selanjutnya harus diepisiotomi lagi atau tidak? Atau adakah risiko bekas episiotomi tersebut robek pada persalinan selanjutnya? Napi bagaimana, dokter? Apakah jelas, dokter? Sudah jelas ya, bentar ya. Iya, dokter. Ya, jadi sama dengan yang tadi saya jelaskan ya. Apakah kalau dulu anak pertama misalnya episiotomi, ya, apakah sekarang harus episiotomi atau tidak? Tergantung. Perineumnya masih kaku enggak? Ya, masih kaku enggak? Kalau masih kaku, tentu kita bantu dengan. Jadi tidak tergantung. Jadi walaupun dia misalnya primi gravida atau hamil pertama, ternyata misalnya perineumnya elastis, ya, elastis lentur sekali, kemudian bayinya tidak terlalu besar, kadang-kadang kita tidak melakukan episiotomi. Ya. Kemudian ada hamil ketiga, tapi perineumnya tebal dan bayinya besar, ya. Ya, kita anggap kemudian nanti terhalang bayinya untuk lahir dengan normal, kita bantu dengan episiotomi. Jadi kondisinya tergantung pasien per pasien, ya. Nah, apakah nanti misalnya dari robek lagi? Tentu ada risiko ya, robek lagi. Misalnya kita menganggap dulu episiotomi, sekarang kita menganggap elastis misalnya, ya elastis, enggak perlu episiotomi. Kemudian robek tentu bisa terjadi robekan pada perineumnya lagi, ya. Ya, itu penjelasannya. Niki ada yang tanya lagi, kenapa lebih baik pada posisi mediolateral, lalu mediolateralnya apakah bebas bisa bagian sisi kiri atau sisi kanan? Nika, dokter. Ya, terima kasih, Dek, ya. Jadi episiotomi kan jenisnya ada yang medial, ya, medial tengah-tengah, ada yang mediolateral dan ada yang lateral. Lateral mungkin jarang kita kerjakan, ya, karena perdarahannya bisa banyak sekali. Ya. Kemudian waktu menjahit juga agak sulit, ya. Kemudian kalau medial, lihat-lihat kalau perineumnya kira-kira tipis, ya, cukup lebar, bayinya tidak terlalu besar misalnya, kadang-kadang kita melakukan medial. Ya. Kalau kita melakukan medial, yang kita takutkan apa? Ya, kalau kita medial, misalnya robekannya meluas sehingga mengenai lubang anusnya. Ya, kita takutkan terjadi robekan sphincter ani. Nah, kalau terjadi robekan sphincter ani, kita tidak bisa menjahit dengan baik, ya, sphincter aninya, nanti akan terjadi komplikasi inkontinensia alvi. Jadi ibunya tidak bisa mengontrol pengeluaran fesesnya. Jadi dia terus keluar fesesnya. Ya biasanya kalau kita BAB kan bisa ngatur kita mau berhenti tengah jalan apa lanjut semua ya. Nah, kalau ini dia sphincternya rusak, jebol ya. Jadi feses keluar tidak bisa dikontrol. Itu gangguan yang kita takutkan kalau kita tidak bisa menjahit dengan baik. Tapi kalau nanti kita bisa menjahit dengan baik tidak ada masalah. Nah, tapi untuk menghindari robekan total pada sphincter ani, biasanya kita lakukan penjahitan
mediolateral. Kiri atau kanan tergantung kita ya. Biasanya kita kan ada di sebelah kanan pasien ya. Kalau sebelah kanan pasien, kalau saya lebih sering melakukan mediolateral dari pasien yang kiri karena lebih mudah melakukan dari kanan. Ya itu tergantung kita. Kalau kita kidal misalnya ya mungkin bisa yang sebelah kanan ya. Jadi bagaimana boleh saja ya lateral mediolateral kiri atau mediolateral kanan ya. Ya, itu yang jadi tidak ada yang lebih baik kanan atau kiri, tidak ada. Biasanya kita lakukan sebelah kiri karena kita berada di sebelah kanan, akan memudahkan menjahit. Itu mungkin. Silakan. Terima kasih banyak dokter atas penjelasannya. Kalau begitu kita lanjut ke video selanjutnya yaitu tentang shoulder distance. Kepada Anggi dipersilahkan untuk share screen. Teman-teman, videonya memang tidak ada suaranya, cuman gambar saya. Jadi mungkin bisa dilihat.
Oke, jadi itu video tentang shoulder dystocia. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ingin bertanya. Ya, silahkan. Ya, silakan. Baik, dokter ingin bertanya, kan Ya, apabila bayinya itu sudah lahir, ada salah satu cara pengeluarannya itu dengan ekstraksi. Nah, ekstraksinya kan ada yang forceps, ada juga yang vakum. Nah, itu kondisinya ketika kapan ya bayi itu dia akan diekstraksi menggunakan forceps maupun vakum. Lalu pada dystocia bahu ini apakah dapat dikeluarkan menggunakan ekstraksi bayinya? Terima kasih, dokter. Baik. Terima kasih. Jadi nanti ada indikasi setiap tindakan kita, apakah itu operasi seksio atau melakukan forceps ekstraksi atau vakum ekstraksi, itu ada yang namanya indikasi, ya. Kapan kita harus melakukan seksio, kapan kita harus melakukan forceps, dan kapan harus melakukan vakum. Itu ada indikasi yang berasal dari ibunya, ada indikasi yang berasal dari bayinya. Ya, sebagai contoh misalnya, ibunya sakit jantung, ya, ibunya sakit jantung misalnya dengan fungsional 2 atau 3 tidak boleh mengedan. Ibunya hamil dan melahirkan, ibu tidak boleh mengedan. Sedangkan kalau melahirkan kita tahu harus mengedan kan? Ya tentu kalau ibunya mengedan akan membahayakan jantungnya. Nah ini salah satu indikasi kita harus membantu kelahiran bayinya dengan forceps ekstraksi. Ya, kalau sudah kala 2 kita tunggu syarat-syaratnya dipenuhi, misalnya kepalanya sudah turun sampai HOD 4 atau HOD 3+, kemudian ubun-ubun kecilnya sudah memutar ke depan sampai di bawah simfisis, baru kita lakukan forceps ekstraksi supaya ibunya tidak mengedan terlalu lama yang akan membahayakan ibunya. Atau pada preeklamsi berat misalnya, sudah kala 2 kita tunggu, kita bantu kelahirannya dengan forceps ekstraksi. Nah, kapan melakukan forceps dan melakukan vakum, sekarang sudah indikasinya agak tidak terlalu dibedakan. Tetapi yang penting sebenarnya, kalau indikasinya karena gawat bayi misalnya kala 2, ya, pasiennya kala 2 ada lilitan tali pusat pada lehernya sehingga terjadi gawat janin. Kepalanya sudah HOD 4 misalnya. Nah, tentu kita bantu dengan forceps bukan dengan vakum, karena kalau dengan vakum mungkin akan bisa lebih memperburuk kondisi bayinya. Nah, sedangkan pada dystocia bahu kita tidak melakukan forceps atau vakum, ya. Namanya dystocia bahu. Kepalanya sudah lahir dia, ya. Kepala sudah nongol dia di perineumnya, tapi akhirnya bahunya yang tidak bisa lahir. Ya, jadi bahunya gagal melakukan putaran. Harusnya bahu masuk ke pintu atas panggul dengan posisi yang oblik, ya, oblik. Nah ini dia mungkin masih anteroposterior sehingga tersangkut dia di tulang kemaluan atau di tulang pubisnya. Jadi bahunya tersangkut. Jadi kita harus melakukan dengan manuver, ya. Nanti adik-adik kan sudah tahu di manuvernya itu ya salah satu dengan melakukan hiperekstensi. Jadi ibunya disuruh menarik sendi lututnya sekuat-kuatnya sehingga poros jalan lahir menjadi lebih lebar. Kemudian ada asisten yang menekan di atas dari simfisisnya menekan bahunya. Nah, operator yang melakukan pertolongan memasukkan jarinya memutar bahunya supaya arahnya oblik tidak
anterior posterior, miring sehingga bahunya bisa lahir. Nah, kalau sudah bahunya bisa masuk ke pintu atas panggul, lewati pintu atas panggul, maka kita akan bisa lebih mudah melahirkan bayinya. Karena kalau kepala lahir, bahu tidak lahir, 5 menit sampai 10 menit kita gagal melahirkan bayinya akan meninggal, mati. Ya. Jadi distosia bahu ini adalah salah satu tindakan obstetrik emergency. Ya. Nah, nanti manuver-manuvernya apa? Coba lihat ya. Nanti lihat lagi lebih detail. Mungkin itu. Jadi shoulder dystocia atau dystocia bahu bukan indikasi untuk melakukan forceps atau vakum. Ya. Forceps vakum hanya dilakukan pada letak kepala yang sudah di dasar panggul. Mungkin ada hal yang membahayakan ibu atau janinnya, kita lakukan forceps atau vakum supaya persalinan tidak berlangsung terlalu lama. Sebab kalau terlalu lama, ibunya bisa bahaya atau bayinya bisa bahaya. Mungkin itu penjelasannya. Ini dokter, Niki ada teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Nih, kok enggak, Niki ada pertanyaan dari Kumara. Pada shoulder dystonia ada dilakukan manuver Savenali, bayi dimasukkan kembali ke uterus, setelah itu dilakukan manuver lainnya atau dilakukan tindakan operasi sesar, dan apakah ada kemungkinan terjadi komplikasi akibat melakukan tindakan manuver Savenali tersebut? Baik, pertanyaan yang baik ya. Manuver Savenali ini jarang kita kerjakan ya di Indonesia, mungkin jarang. Saya selama sampai sudah pensiun mungkin tidak pernah kita melakukan. Jadi biasanya kita lakukan dengan tindakan sederhana, dengan hiperekstensi sendi pahanya, ya. Kemudian kita lakukan corkscrew manuver. Biasanya kita sudah berhasil melakukan ini. Karena waktu memegang peranan, ya. Jadi kalau kita mempersiapkan manuver Savenali kemudian melakukan seksio, ya, dalam waktu cepat, ya. Jadi ini tidak mungkin kita kerjakan, sehingga komplikasi yang terjadi apa? Pertama, bayinya tentu meninggal, ya, komplikasi pada bayinya. Kemudian tindakannya yang cukup ini bahayanya apa? Terjadi tindakan ruptura uteri, ya, uterusnya robek. Nah itu komplikasi-komplikasi yang mungkin kita alami. Biasanya jarang kita kerjakan, cukup dengan tindakan hiperekstensi, manuver corkscrew, yaitu biasanya kita sudah berhasil melahirkan bayinya dengan cepat. Ya, tentu di sini kerja tim. Makanya nanti kalau ini pertama kita harus minta tolong, ask for help, ya. Jadi kalau ada misalnya kita curiga dystocia bahu, pasti kita harus memanggil teman dulu untuk membantu. Ya, tidak bisa kita kerjakan sendiri. Jadi ask for help, ya, itu yang penting. Ya. Baik. Ini, terima kasih dokter. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak, nggih. Dokter, Niki kebetulan videonya sudah habis nih ke 10 videonya. Mungkin dokter ada tambahan lagi atau ada wejangan mungkin? Nah, tidak. Silakan kalau ada pertanyaan mungkin yang masih tertinggal, silakan ya. Mumpung kita bisa ketemu ya, kalau bisa saya jelaskan. Kalau enggak kita harus cari dulu jawabannya atau kita sama-sama cari. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Bisa ditanyakan. Mungkin yang malu-malu, Niki, yang biasa aktif bertanya, yuk bisa ditanyakan sekarang. Mungkin Gus Yoga mungkin, atau kelihatannya Wulan Yuanita, Niki kayak bingung. Niki mungkin ada pertanyaan, yuk silakan ditanyakan. Oke, Niki baru aja ada dari pertanyaan anonim. Pada video shoulder dystonia tersebut didapatkan bahwa dia melakukan episiotominya secara midline. Apakah selalu shoulder dystosia tersebut melakukan episiotominya midline atau tidak nih, dokter?
Ya, baik. Jadi shoulder dystocia ya, bukan dystonia, dari ada yang bukan dystonia, dystocia ya, dystocia. Maaf Jadi sebelumnya dystocia dokter. itu ya, dystocia itu adalah gangguan atau persalinan. Jadi persalinan yang patologis yang mengalami gangguan kita sebut dengan dystocia. Kalau persalinan yang normal kita sebut dengan eutosia, ya, eutosia. Nah, baik, tadi tidak harus ya apa midline tidak mutlak. Yang penting pada shoulder dystocia kita juga harus melakukan episiotomi yang cukup lebar untuk mempercepat kelahiran bayinya, ya. Jadi boleh kita lakukan. Yang penting kalau perineumnya cukup lebar, kemungkinan untuk terjadinya robekan atau ruptur sphincter ani kecil, silahkan lakukan midline. Tapi kalau ada risiko untuk ruptur perineum total, ya sebaiknya kita lakukan midline, mediolateral, ya, mediolateral. Jadi pertengahan antara lateral dengan media itu mediolateral, ya. Kalau midline itu tengah-tengah, ya, tengah-tengah. Yang takutnya kejelekannya midline adalah menyebabkan robekan pada anus. Ya. Jadi tidak harus ya midline, tergantung operatornya mau apa, ya. Kalau mungkin tidak ada risiko untuk ruptur sphincter ani, dilakukan midline silahkan. Tapi kalau cari amannya lebih baik dilakukan mediolateral. Baik. Itu ada jawabannya. Oke. Terima kasih banyak dokter. Bagaimana teman-teman, kita buka lagi sesi pertanyaan. Yuk ditanyakan dari 10 video tersebut. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Mohon responnya ya, teman-teman. Kok masih ada yang mau ditanyain, bilang. Kok tidak, ya tidak, gitu. Karena kan Niki juga, saya dari tadi scroll-scroll terus bingung, gitu loh. Ya, gimana, teman-teman? Dari saya tidak, Anda. Oke. Dari saya cukup. Yang lainnya? Cukup. Dokter, bagaimana dokter? Apakah bisa kita selesaikan video session untuk hari ini? Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, ya mudah-mudahan video tadi bisa membantu pemahaman kita tentang persalinan, tentang episiotomi, ya, dystocia bahu dan yang lain-lain, ya. Itu tujuan video session ini tentu untuk menambah pemahamannya dari apa yang sudah adik baca, ya. Baik, ya kalau tidak ada pertanyaan silahkan ditutup. Oke, terima kasih atas perhatian semua adik-adik sekalian. Baik. Iya dokter. Kalau begitu sebelum kita tutup, tadi awalnya kita tidak memulai dengan doa, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Terima kasih banyak dokter sudah sharing ilmu hari ini. Baik, ya Salif ya. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Sukses dokter.